Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kaum muslimin rahimakumullah, materi ba'uro berbahagianya tentang ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang haram dipelajari. Wa amma hifdhu ma yaqa'u fi ba'dil ahahin fa fardun ala sabilil kifayah idza qamal ba'du fi baldati saqata fil baqin fa in lam yakun fil balati may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'asin. Adapun mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu itu hukumnya fardu kifayah. Jika dalam suatu daerah telah terdapat orang yang mengetahuinya, maka cukuplah bagi yang lain. Tetapi kalau sama sekali tidak ada yang mengetahuinya, maka seluruh penduduk menanggung dosa. Yang itulah maksud daripada fardu kifayah. Fayajibu 'alal imami ayyamurahu bidzalika wa yajbiru ahlal baldati 'ala dzalika. Karena itu wajib bagi sang imam atau pemimpin memerintahkan masyarakat di situ, di suatu daerah, bahkan memaksa mereka untuk mempelajari ilmu. Ada dikatakan bahwa yang mempelajari ilmu yang dibutuhkan diri sendiri pada setiap saat itu ibarat makan, dalam arti harus dilakukan oleh setiap orang. Wa ilma ma yaqa'u fil ahain bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi min ba'dil awqat, bahwa mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu itu ibarat obat, dalam arti diberlakukan pada waktu tertentu saja. Adapun ilmu nujum untuk meramalkan penyakit adalah haram dipelajari karena berbahaya dan tidak bermanfaat. Lagi pula tidak mungkin seseorang dapat menghindar dari takdir Allah. Maka sebaiknya bagi segenap muslim menggunakan seluruh waktunya untuk berzikir kepada Allah, berdoa, mendekatkan diri, membaca Al-Quran, dan banyak menebar sedekah yang menjadi perisai dari mara bahaya. Dan sebaiknya pula selalu memohon kepada Allah akan ampunan dan kesejahteraan di dunia sampai akhirat, agar Allah berkenan melindunginya dari setiap bencana dan afat. Karena orang yang dianugerahi doa tentu tidak terhalangi kabulnya, meskipun bencana itu telah ditakdirkan menimpa. Tetapi atas berkat doa yang dipanjatkan, maka Allah
meringankan deritanya dan menganugerahkan ketabahan dan kesabaran kepadanya. Oh ya, kecuali jika mempelajari ilmu nujum sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu solat, maka diperbolehkan. Adapun mempelajari ilmu pengobatan, kedokteran misalnya, ketabiban, itu diperbolehkan. Ilmu ini merupakan salah satu prasarana penyebab kesembuhan dan ia boleh dipelajari sebagai penyebab-penyebab yang lain. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah melakukan berobat. Dihikayahkan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu pernah berkata, ilmu ada dua macam. Pertama, ilmu fikih untuk mengetahui agama-agama, dan kedua, ilmu pengobatan untuk mengetahui kondisi badan. Selebihnya adalah pelengkap majlis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.